Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat penting dan dinanti oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Kenapa? Karena ibadah haji adalah salah satu daripada rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj was shaumi Ramadan. 5 perkara tersebut adalah syahadat bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga kesempurnaan keislaman seseorang dapat disempurnakan dengan melaksanakan ibadah haji. Juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban kepada Allah atas manusia yaitu berhaji ke Baitullah bagi yang sanggup untuk melakukan perjalanan haji. Istitoah yang dimaksud dalam ayat ini dijelaskan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu kemampuan seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji yang dilihat dari aspek fisik, yaitu kekuatan fisik untuk melaksanakan rukun-rukun haji dan melaksanakan perjalanan ke Tanah Suci. Kemudian yang kedua adalah maliyah, yaitu harta atau dana yang kemudian menjadi bekal dan menjadi faktor yang juga penting dalam melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah keamanan, di mana jika situasi tidak aman tentu kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi 3 aspek inilah yang menjadi ukuran istitoah atau kemampuan layaknya seorang muslim dan jatuhnya kewajiban kepada seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada. Namun sayangnya di tahun ini, dan ini merupakan tahun yang kedua di mana ibadah haji dibatasi hanya untuk kaum muslimin yang memang berada di negeri Saudi. Untuk kita umat Islam Indonesia, sekali lagi kita tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Selain memang keputusan dari pemerintah, juga keputusan dari pelaksana ibadah haji itu sendiri atau pelayan 2 tanah suci, yaitu dari pemerintah Arab Saudi sendiri yang memang memutuskan untuk tidak membuka jemaah haji dari luar Saudi. Sahabat dakwah Tangsel, tentunya ini sangat disayangkan, walaupun memang kita tidak bisa memungkiri adanya faktor qada Allah, di mana adanya wabah pandemi yang memang diturunkan oleh Allah untuk menguji kita semua, yang tidak bisa kita hindari dan berakibat pada banyak hal dalam sektor kehidupan kita, termasuk diantaranya ibadah haji ini. Namun demikian tentu ada ranah-ranah di mana masih dalam ruang lingkup ikhtiar dan ruang lingkup kekuasaan manusia. Lantas bagaimanakah wajah ibadah haji jika dilaksanakan di dalam suasana di mana umat Islam bersatu di bawah satu kepemimpinan seorang khalifah? Apakah akan berbeda sama sekali dengan apa yang kita lihat hari ini? Dan juga jika ditambah dengan adanya wabah misalnya, apakah akan berbeda? Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, ada beberapa prinsip yang dapat kita baca jika kita melihat suasana ibadah haji ketika berada di bawah kepemimpinan seorang khalifah, di mana khalifah inilah yang menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melayani 2 tanah suci. Sebagaimana selama 1300 tahun pelayanan 2 tanah suci ini dilakukan oleh sang khalifah, walaupun kemudian didelegasikan kepada pihak lain. Apa saja prinsip tersebut? Yang pertama adalah riayah, yaitu pelayanan. Jadi haji di dalam Islam semestinya dipandang sebagai sebuah pelayanan, karena pemimpin adalah pelayan menurut paradigma Islam, di mana
ketika seorang pemimpin diserahi amanah untuk mengurus rakyatnya, dia tidak boleh berparadigma di luar sebagai pelayan, misalnya menjadikan ibadah haji sebagai ladang profit atau ladang keuntungan. Nah, itu tidak boleh terjadi, ya. Karena prinsip pelayanan ibadah adalah pelayanan non-profit. Dan ini menjadi tanggung jawab khalifah. Dari mulai melayani sarana prasarananya, ya. Kemudian juga melayani akomodasi dan sebagainya. Semua yang diperlukan oleh jamaah haji dari seluruh dunia untuk melaksanakan ibadahnya dengan tenang sehingga mendapatkan kemabruran, ini tuh menjadi tanggung jawab sang pemimpin atau tanggung jawab seorang khalifah. Sahabat Tangsil dirahmati Allah, prinsip kedua, pengelolaan haji di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin, yaitu prinsip kesatuan wilayah. Saat ini kita melihat bahwa pelayanan haji tersekat-sekat oleh pemerintahan dari masing-masing negara kaum muslimin, di mana ini akan berakibat pada banyak hal. Misalnya keharusan adanya visa bagi haji dan juga umroh. Belum lagi kendala-kendala di negeri masing-masing. Di dalam Islam, dengan prinsip kesatuan wilayah, maka semestinya hal-hal seperti ini akan bisa dieliminir. Tidak perlu lagi ada visa haji. Karena umat Islam dalam satu wilayah. Umat Islam bersatu tanpa sekat. Dan ini akan sangat mengubah wajah haji. Ini akan memberikan kemudahan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Nah, prinsip inilah yang hilang dari kita, ya, sehingga kita melihat umat Islam tersekat-sekat dalam birokrasi haji di negara masing-masing. Sahabat Tangsel yang dirahmati Allah, prinsip ketiga yang dipegang di dalam Islam dalam pengelolaan haji adalah istita'ah. Hari ini kita melihat antrian jamaah haji yang sangat panjang, perlu bertahun, bahkan berbelas tahun, bahkan berpuluh tahun untuk sampai pada giliran seseorang muslim untuk berhaji, khususnya dalam kasus Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya kasus pandemi seperti ini, maka antrian akan menjadi lebih panjang lagi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah antrian ini? Di dalam paradigma Islam, masalah antrian ini bisa dieliminir juga. Bagaimana caranya? Yaitu memastikan bahwa orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang memang memiliki istita'ah atau memiliki kemampuan. Sebagaimana prinsip yang tadi dijelaskan dalam penjelasan ayat tentang haji tadi. Bahwasanya kemampuan ini ada 3 hal, yaitu fisik, juga maliyah atau finansial, dan juga keamanan. Nah, terkhusus finansial ini, maka pemerintah di dalam Islam semestinya bisa menyeleksi dan memastikan hanya orang-orang yang mampu saja dan punya istita'ah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena orang-orang yang tidak memiliki istita'ah, belum mampu, dia tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dan dia tidak berdosa karena itu. Karena memang dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji ketika memang dia belum pada level istita'ah. Kita melihat hari ini karena umat Islam dalam tanda kutip dimudahkan untuk mendaftar haji walaupun belum sampai kepada istita'ahnya, sehingga antrian semakin panjang, semakin mengular. Namun jika kita menerapkan prinsip istita'ah, maka antrian ini akan semakin bisa dikurangi, sehingga jamaah haji bisa berangkat tanpa menunggu waktu yang terlalu lama. Sahabat Dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, yang keempat, poin juga yang sangat penting, terutama dalam konteks kasus pandemi seperti yang kita hadapi dalam lebih dari 1 tahun ini, di mana dalam paradigma Islam pandemi ini seharusnya bisa diselesaikan dengan singkat jika berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi pandemi, yaitu dengan melakukan lockdown. Jika itu dilakukan oleh pemerintahan Islam, maka pandemi tentu tidak akan berjalan terlalu lama, sehingga ibadah haji dapat dilaksanakan kembali.
Dengan adanya penundaan 2 kali ibadah haji seperti sekarang ini menandakan bahwa penanganan wabah sangat-sangat lambat masuk di negeri-negeri kaum muslimin. Dan ini sangat memprihatinkan. Dan ini menandakan bahwa keberjalanan penanganan wabah menurut standar sunnah Rasulullah SAW masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, di dalam Islam juga ada prinsip dalam pengelolaan wabah, yaitu dengan testing dan tracing. Ya. Dilakukan tes, dilakukan pelacakan, juga orang-orang yang memang sudah terindikasi terjangkit wabah, ya, dan juga memiliki gejala-gejala yang mengindikasikan dia sudah terjangkit, harus dan wajib diisolasi, dipisahkan. Sedangkan orang-orang sehat, maka dia tidak boleh dikekang, tidak boleh dihalang-halangi untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah sholat berjamaah, termasuk ibadah haji. Dengan demikian, dalam situasi wabah sekalipun, ibadah haji masih tetap dapat dilaksanakan dan diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia setelah dipastikan yang mengikuti adalah orang-orang yang memang sehat dan orang-orang yang memang terjangkit, yang terindikasi, yang sakit, kemudian bisa ditangani secara terpisah oleh pemerintahan Islam dengan prinsip rasionalitas. Sahabat Watang selalu dimanapun Anda berada, dengan prinsip-prinsip ini tentu wajah ibadah haji akan sangat berbeda. Ya. Dengan prinsip seperti ini maka umat Islam akan mendapatkan pelayanan terbaik dalam ibadah haji, dan kita tidak menyalahkan situasi, kita tidak menyalahkan wabah. Karena semua itu ada ranah di mana kita masih bisa mengusahakan, masih bisa menggunakan ikhtiar kita. Andai saja umat Islam ini taat kepada perintah Allah, taat kepada sunnah Rasulullah SAW, maka tentu banyak hal, terutama dalam konteks ibadah, yang akan dapat berjalan dengan sangat baik. Karena itu, selayaknya umat Islam di negeri ini khususnya, di seluruh dunia, terus-menerus menggemakan untuk bersatu di bawah satu kepemimpinan, untuk taat kepada syariat Allah, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah jalan satu-satunya kesuksesan kita, umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.